Sejak beberapa waktu belakangan ini, gara-gara pandemi, udah pasti laptop udah jadi barang wajib ya yang dimiliki semua orang. Apalagi anak-anak yang suka kuliah, SMA, itu yang harus belajar online, dan juga pengusaha-pengusaha muda UMKM yang bergantung pada usahanya melalui dagang-dagang online. Itu udah pasti laptop jadi barang wajib. Nah, biasanya generation Z kayak gitu, mereka nggak mau tuh namanya yang pakai laptop biasa-biasa aja. Makanya Lenovo di sini menghadirkan satu laptop convertible yang harganya cukup menarik karena masuk budgetnya kategori terjangkau. Namanya Lenovo Flex 5. Kira-kira apa aja kelebihan kekurangannya? Langsung aja, this is Tera Gadget Review. Jadi review ini gue bikin murni dari pengalaman gue make ini kurang lebih 1 mingguan lebih ya. Ini belum ada spesifikasi lengkapnya saat video ini dibikin karena ini bener-bener baru rilis banget. Jadi gue ini bener-bener menurut review pengalaman pribadi aja. Jadi bahan di atasnya ini semacam kayak metal tapi dia made ya kayak mungkin aluminium covernya, terus dengan ada tulisan Lenovo di ujungnya gitu. Dan yang gue cukup kaget sih berat bebannya. Ini bebannya kayak 1,55 lebih waktu gue angkat kemarin dan gue tes di timbangan. Gue bisa bilang ini 1,6 kilo lah. Ini jadinya mantap, dibuka bisa satu tangan kayak gini, buka tutupnya. Ini jadi enak, tapi ya cukup berat sih, rada-rada mustahil kalau mau diangkat satu tangan kayak gini. Jadi laptop ini gue bilang cocok buat yang suka meja kerjanya mau kelihatan bersih, clean gitu, dan juga bawa-bawa laptop tapi nggak suka diangkat-angkat sambil ngerjain laptopnya, karena si laptop ini tuh punya daya tarik sebenarnya bisa 360 derajat ya. Ini bisa convertible kayak gini, cuma kalau kita sampai bener-bener lipat kayak jadi tablet kayaknya agak mustahil deh. Beratnya lumayan sih terasa di satu tangan ngerjainnya. Jadi dapat stylus buat kita kotak-katik jadi tablet, terus bisa juga jadi tenda, bisa juga versi stand kalau mau buat nonton gitu. Kalau di bagian dalamnya sendiri ini bahannya plastik. Di sini kayak udah ada fingerprint gitu, lumayan banget. Jadi safety ya, ini daya tarik juga. Terus kalau buat trackpadnya ini cukup luas, tapi ngekliknya memang berasa sih masih plastik banget. Emang IdeaPad beda sama Yoga gitu. Terus di keyboardnya juga udah cukup luas ketik-ketiknya, walaupun menurut gua juga masih terlalu rata sih, terlalu ceper gitu. Tapi satu hal yang menarik di sini dia udah ada backlight keyboard. Di sini ada backlight lumayan banget. Ini cukup bagus ya buat harga range segini. Si Lenovo Flex 5 ini udah ada backlight keyboard, ini jadi daya tarik tersendiri juga. Dan nggak lupa di sini tentu aja udah ada privacy shutter cam-nya juga. Ini udah ala-ala Lenovo yang bagus. Jadi kalau kalian yang takut kalau kena hack kelihatan kameranya gitu. Satu faktor yang bikin gua milih si Lenovo seri Flex 5 ini dibanding seri lainnya itu adalah layarnya. Jadi di sini spek terendahnya aja yang baru pakai i3 yang itu harganya 9 jutaan itu udah touchscreen dan juga udah 1080p dan panelnya pun udah IPS. Dan ini ditambah juga layarnya glossy ya. Jadi ini buat tingkat ketajaman warnanya udah enak dilihatnya. Tapi kalau buat kecerahannya ini cuma 250 nits aja. Jadi kalau buat dipakai di luar ruangan rada-rada kurang sih, nggak disarankan. Tapi kalau buat ruangan ini lebih dari cukup 250 nits. Kalau buat tingkat keakuratan warnanya di sini juga gua nggak bisa bilang yang terbaik ya. Kalau kalian yang desainer yang emang membutuhkan warna asli itu gua saranin pakai Lenovo Yoga yang seri sebelum gua pernah gua review. Itu sRGB-nya lebih tepat 100%. Kalau di sini di kisaran 60-70% aja. Satu hal yang bikin gue suka banget sama si Lenovo ini yaitu speakernya. Ini suaranya menurut gue sih cukup kenceng ya. Ini dua-duanya ngadep ke atas speakernya dan juga udah dukung Dolby Atmos. Jadi kalau mau buat nonton multimedia gitu asik banget pakai laptop ini. Dan juga dia punya slot di sini tuh komplit banget. Udah ada HDMI, terus ada USB-C, ada headphone jack juga, dan masih ada buat slot USB 3-nya yang masih model Type A gini, dan sampai ada SD card slot. Jadi buat kalian kerja-kerja, transfer data, udah komplit banget lah slotnya, nggak usah pusing. Sekarang langsung ke bagian performance-nya deh. Yang gue kasih tahu dulu ke kalian, ini yang punya gue ini ya seri i5. Ini jadi udah ada graphic card-nya ya, dia ada MX330 yaitu GPU VGA card entry level buat yang seri mobile ya, alias buat laptop gitu. Jadi performance-nya di sini menurut gue cukup lumayan, jangan dibandingin sama seri i3 ya buat entry levelnya karena nggak ada GPU-nya.
Di sini gue kasih lihat ke kalian yang seri i5 itu bisa muterin game-game itu seperti Dota, gue putar di 1080p. Nah ini lucu, waktu gue pakai GeForce Experience dia anggapnya bisa high semua, tapi begitu gue mainin Dotanya, kalau ikutin auto optimal settingnya, itu dia semuanya kayak jadi frame FPS-nya drop banget sih framenya. Jadi gue mau nggak mau, walaupun 1080p, beberapa tekstur quality-nya gue turunin jadi ke low dan normal aja. Itu baru dapat FPS-nya cukup bisa dimainin ya, sampai 60, 70, 80 FPS gitu. Kalau buat main CSGO sendiri itu gak ada masalah, gue bisa 1080p dan itu semuanya settingannya optimal, lumayan high semua bisa. Nah, yang gue kaget di sini bisa main game yang cukup berat dan game favorit gue saat ini yaitu World War Z. Itu bisa walaupun 720p aja tapi bisa jalan dengan smooth. Itu semuanya gak ada lag sih FPS-nya, kalian bisa lihat di sini sampai 60 fps yang which is cukup bisa dimainin menurut gue. Terus kalau mau buat game ada request suruh tesin Honkai Impact itu nggak ada masalah. Gue sih memang nggak begitu ngerti settingan videonya ya, jadi gue autoin semua aja dan kayaknya dia pilih settingannya medium atau standar. Itu main game smooth banget, 60 fps nggak ada drop sama sekali. Gitu. Kalau buat hasil benchmarknya sendiri kalian lihat sendiri, ini keluar angka sekitar segini. Menurut gue cukup tinggi ya, ini kalau dibandingin dari rankingnya aja dia di atasnya seri i7 generasi pendahulunya. Tapi sekali lagi ini adalah yang seri i5, jadi jangan dibandingin sama seri entry levelnya i3 yang nggak ada VGA card-nya. Jadi kalau kalian yang emang ngejar yang entry level itu menurut gue kalian bisa pikirin nanti keluar seri AMD Ryzen-nya aja. Untuk bagian baterainya si Lenovo sih mengklaim bisa tahan sampai 9-10 jam. Tapi dari pengalaman yang gue pakai itu cuma dapat kisaran 5-6 jam. Itu pemakaian normal ya, gue bilang normal itu karena cuma browsing, nonton film atau juga game-game ringan, edit video sedikit-sedikit. Itu dapatnya 5-6 jam karena lihat di baterai di sininya memang kalau lagi didiemin kayak standby ngapa-ngapain dia keluar 9-10 jam, tapi pas begitu kita pakai kerjain itu 5-6 jam aja. Jadi kalau kalian yang emang suka keluar bawa laptop ke Starbucks, gua saranin sih tetap harus bawa adaptornya. Dan di sini juga kalau kalian ngecas, ini jujur gua kaget sih, cepet banget ngecas. Ada rapid charge, itu fiturnya bisa ngisi dalam 1 jam 80% langsung. Itu memang harus diaktifin dulu ya pertama kali di bagian setting Lenovo Vantage-nya. Tapi rapid charge jujur bikin gua kaget sih. Bodinya juga sedikit terasa anget ya saat gua habis tes main game berat gitu, kayak main World War Z itu setengah jam langsung berasa lah, kita ketik-ketik di sini udah langsung rada-rada anget itu. Mungkin memang karena si laptop ini exhaust fan-nya ini kan di belakang sini satu, sama bawah buat nyedotnya ini di belakang buang. Dan memang coolingnya pun diciptakan bukan buat laptop gaming, jadi wajar-wajar aja mungkin karena kalau sedikit hangat. Tapi hangat di sini bukan berarti panas ya, ini masih wajar kok. Jadi overall si laptop ini tuh menurut gue cocok buat kalian yang emang butuh sebuah laptop simple dan nggak suka buat diangkat-angkat ya, ditaruh aja gitu di meja. Yang penting bisa touchscreen dan juga bisa udah 360 ya, bisa lipat-lipat tekuk gitu. Karena zaman sekarang itu memang anak-anak muda maunya yang udah touchscreen dan juga bisa berkreativitas dengan ada stylus ini. Untuk harganya sendiri itu di start dari yang versi i3 itu di harga 9 juta. Kalau yang di seri i5 yang kayak punya gue ini di sekitar angka 12 juta. Dan yang paling mahal itu sampai 15 juta ya i7-nya. Dan gue saranin kalian kalau memang yang mau ambil i3-nya yang seri entry level, tunggu sebentar karena versi AMD nanti akan keluar lebih bagus speknya dan harganya pun biasanya mirip atau bahkan lebih murah. Tapi kalau kalian mau ambil yang i5 yang gue sarankan di sini karena udah ada built-in si ini ya, dedicated VGA-nya, ini ada MX330-nya, boleh lah ambil yang i5 karena menurut gua sih namanya anak muda sekalipun pasti bakal perlu lah main game. Gue yang tua juga kadang-kadang perlu main game, jadinya gua ambil yang ada VGA card-nya. Kalau misalnya kalian yang nggak butuh buat main game sama sekali dan emang perlu banget laptop yang ringan untuk dibawa-bawa enteng gitu, kalian bisa cek video yang Lenovo C640, gua udah pernah review sebelumnya. Dan di sini jangan melihat harganya yang kelihatannya mahal ya. Menurut gue ini udah murah banget nih, gue jelasin kenapa. Karena di sini kalian udah dapat yang namanya garansi Lenovo. Kalau ambil resmi itu udah ada garansi Lenovo-nya sendiri, Lenovo mesin. Terus ada juga namanya ADP, Accidental Damage Protection. Itu gue cukup kaget sih waktu dijelasin. Itu jadinya segala bentuk kecelakaan itu di cover ya, kayak kita punya laptop jatuh, patah, kesiram air, kacanya pecah, pokoknya kecerobohan, accident itu diganti.
dalam 2 tahun dan juga bisa berkali-kali ya. Itu pun kerennya lagi Lenovo-nya yang katanya bisa datang servis ke rumah atau dibawa ganti ke garansi. Itu menurut gua asik banget, jadi kalian udah bebas. Itu harganya sih mahal banget ya menurut gua kalau kayak asuransi kayak gitu. Terus juga ditambah udah ada Windows asli tentunya, terus ada Microsoft Office yang Home and Student, itu gratis juga, yang harganya kalau kalian cek bisa 1,8 juta. Terus ditambah udah dapat free stylus yang kalau kalian beli ini bisa 800 ribuan lagi. Dan tentu aja waktu gue beli ini dikasih dapat tasnya tentunya. Itu normal sih, mungkin bisa kalian dapat tasnya yang rempang. Waktu gue sih kemarin rempangnya habis, dibilang dikasihnya yang backpack, tapi sama aja lah, namanya dikasih tas ya lumayan daripada nggak ada gitu. Jadi dapat segala benda-benda kayak gitu, menurut gue jadinya harga segini sih worth it ya. Apalagi kalau kalian misalnya beli laptop itu memang harus pertimbangannya, jangan bilang kayak buang duit ya di sini, karena laptop itu kebutuhannya memang buat kerja. Jadi kayak ngomong kasarnya apa ya, investasi kali ya. Kalau memang harus buang duit segini tapi untuk menunjang kerja dan buat menghasilkan uang yang lebih banyak, menurut gua worth it aja sih. Kalau memang misalnya kalian yang sampai nggak butuh kayak toko-toko kayak gitu, beli laptop biasa aja nggak apa-apa. Ntar akan gue bikin video selanjutnya ada laptop yang gue rekomendasiin lagi. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like, subscribe, and ya komentar di bawah boleh lah. Biar teman-teman kalian juga yang lagi butuh laptop comfortable dan juga touchscreen. Gue Agus di Serejit Review. See you next time.